Oke, halo siswa-siswi kelas 7 ya. Kembali lagi bersama Mr. Julius. Nah, Mr. Julius hari ini akan membahas mengenai kuis PPKN yang sudah kita lakukan tanggal 22 Juli 2020. Baiklah, kita akan membahas satu persatu soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, nilai-nilai moral Pancasila sebagai dasar negara digali dari apa jawabannya? Oke, kita klik ya. Ya, jawabannya adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia saja. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Istilah Pancasila disampaikan pada sidang BPUPKI 1 pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh siapakah? Oke, pasti tahu semuanya ya. Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Ini mudah saja. Kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, sebuah negara dapat utuh dan mencapai cita-citanya kalau negara itu berpegang kepada, ya betul sekali, jawabannya adalah dasar negara. Karena sebuah negara kalau dia tidak punya dasar negara, maka dia pasti akan hancur. Jadi dasar negara untuk sebuah negara itu memiliki fungsi menjadi menjadi punya cita-cita yang akan dicapai oleh negara tersebut. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, kita lanjut nomor selanjutnya ya. Apa perbedaan antara Pancasila yang ada sekarang dengan rumusan Piagam Jakarta? Nah, yang membedakannya ada di sila keberapa? Tahu nggak? Oke, jawabannya adalah pada sila pertama. Sila pertama pada Piagam Jakarta itu ada kata-kata dengan menjalankan syariat Islam. Tapi kalau di kalau di Pancasila yang sekarang itu sudah tidak tertulis lagi. Jadi Pancasila dengan Piagam Jakarta itu ada perbedaannya, terutama pada sila pertama. Kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, peranan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah, peranannya apa? Fungsinya apa? Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah sebagai dasar dan arah bangsa. Jadi Pancasila ini dijadikan arah bangsa, sehingga bangsa Indonesia tahu cita-citanya apa dan berarti itu yang akan mereka capai. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Sikap yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, kaitannya dengan pengaruh nilai-nilai asing. Jadi gimana yang harus kita lakukan kalau ada nilai-nilai asing yang masuk? Sebagai warga yang memiliki Pancasila, yang harus kita lakukan adalah, ya ini dia, menerimanya secara selektif. Apa itu selektif? Selektif itu memilih. Jadi kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Jadi itu sikap yang sesuai dengan Pancasila kalau ada pengaruh atau nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Perilaku yang kurang sesuai dengan kriteria nasionalisme Pancasila, yaitu yang mana ya? Iya, jawabannya adalah yang B. Hanya bergaul dengan orang yang agamanya sama. Nah, kita tahu ya bahwa Pancasila ini memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya kita kalau bergaul dengan orang lain di Indonesia tidak boleh hanya bergaul yang agamanya sama saja atau yang sukunya sama saja. Kita harus bersama-sama bergaul dengan orang yang agamanya lain atau sukunya lain. Itu adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan Pancasila. Jelas ya? Kita akan lanjutkan lagi. Oke, berikut ini, tuh salah baca ya misalnya ya. Berikut ini yang menjadi wakil BPUPKI yang berkebangsaan Jepang. Siapakah dia? Jawabannya, ini ada di buku, adalah ini dia. Ichibangase Yoshio.
Ichiban Ngaseushio ini sengaja ditaruh oleh Jepang menjadi wakil pimpinan BPUPKI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengawasi kinerja BPUPKI. Gitu ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini dia. Sebentar. Oke. Pemerintah Jepang menugaskan 7 orang untuk menjadi wakil ketua dan anggota BPUPKI. Tujuannya apa? Tadi Mister sudah bilang di nomor sebelumnya. Ya, jawabannya adalah yang B. Untuk mengawasi gerak-gerik BPUPKI agar tidak melawan pemerintahan Jepang. Sebetulnya pemerintahan Jepang ini punya pengalaman buruk ya dengan Indonesia. Karena sebelum BPUPKI, pemerintah Jepang ini membuat yang namanya PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, PUTERA ini dijadikan oleh orang-orang Indonesia menjadi organisasi untuk melawan Jepang. Makanya PUTERA dibubarkan. Nah, saat Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai, maka Jepang akan mengawasi badan itu. Jadi Jepang menaruh 7 orang untuk menjadi wakil ketua dan anggota di BPUPKI. Kita lanjutkan lagi. Orang Indonesia yang menjadi pekerja paksa di zaman masa penjajahan Jepang, itu kita sering sebut sebagai, ya ini dia jawabannya ya, sebagai romusa. Menjadi romusa itu sangat menderita. Kalau di zaman Belanda kita kenal ya ada sebuah kerja paksa namanya kerja rodi. Tapi kalau di zaman Jepang, kerja paksanya namanya adalah romusa. Oke, sedangkan heiho itu adalah pasukan Jepang, tapi yang isinya orang Indonesia. Tentara peta pun sama. Jadi kalau pekerja paksa itu adalah romusa. Oke, itu dia kuis yang kemarin kita sudah kerjakan, Mister sudah bahas. Jadi semoga nanti saat ujian-ujian selanjutnya, ulangan selanjutnya, kamu bisa mengerjakannya. Thank you and goodbye.